selamat malam pemirsa sekalian dimanapun berada. Saat ini kami berkesempatan untuk membicarakan dua tokoh penting aktivis yang selalu membela hak-hak keadilan dan kebenaran masyarakat. Untuk itu mari saya perkenalkan Bang Pika yang sudah tidak asing lagi dan Bang juga Lius Bang Lius tidak asing lagi, merupakan kedua tokoh ini yang selalu memperjuangkan hak-hak masyarakat. Nah, sebentar lagi orang Tionghoa akan mengadakan perayaan Imlek. Bagaimana situasi pluralisme yang ada di Indonesia saat ini menurut Bang Piga? Sebenarnya gini ya, saya lebih tertarik mengucapkan ucapan selamat Imlek kepada orang Tionghoa karena kalau pertanyaan itu sudah tidak ada zamannya lagi. Kalau mau adakan perayaan hari raya silakan adakan. Tidak perlu was-was, tidak perlu takut, semua bebas, kebebasan dijamin oleh undang-undang, Pancasila, berbagai aturan. Kita memilih negara plural, bineka. Konsekuensi dari itu adalah bagaimana setiap orang menjalankan agama. Jangankan perayaan, beribadah setiap hari itu saja kan merupakan bagian dari perwujudan kebebasan. Supaya apa? Berkat Tuhan menyertai semua. Amin. Soal kebangsaan, soal negara, ya tidak usah ragukanlah orang-orang Tionghoa. Bagaimanapun sektor ekonomi mereka yang bangun waktu zaman VOC. Mereka adalah dianggap sebagai bumi putra juga. Sebelum Indonesia merdeka juga. Mereka juga kontribusi dalam berdirinya negara Indonesia. Ya, termasuk John Lee. Bayangkan seorang Tionghoa dengan berani menyerang sebuah negara hanya dengan satu senjata kecil. Itu kan artinya soal patriotisme, nasionalisme itu mungkin sudah tidak zaman lagi kita berdiskusi. Sekarang adalah bagaimana kita saling semua menjalankan kebebasan sesuai dengan keyakinan masing-masing, budaya masing-masing, ya kepribadian masing-masing. Tapi begini Bang Piga, terkait dengan khususnya orang Tionghoa, banyak hal-hal suara-suara yang dikaitkan dengan dalam tanda kutip ulah beberapa pengusaha yang terkait dengan kasus-kasus besar korupsi. Tentu ini sangat mengganggu sebenarnya kadang, tapi sering kali digeneralisir seolah-olah orang Tionghoa berperilaku seperti itu. Bagaimana perspektif ini Bapak lihat? Ya kalau gini, kejahatan mental pribadi tidak bisa digeneralisasi. Jangankan Tionghoa, orang saya di Papua juga ada yang brengsek juga, suka korupsi juga ada. Orang dari suku-suku yang lain juga ada brengsek juga. Nah, jadi kalau tindakan perbuatan individu tidak bisa mewakili suku. Kalau dia bergabung kepada kekuasaan yang misalnya korup, kalau dia melakukan kejahatan korupsi, kalau dia melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hal-hal yang universal, tindakan bertentangan dengan hak asasi manusia, tindakan yang bertentangan dengan etika dan moral, itu adalah perbuatan pribadi. Kenapa? Karena di Undang-Undang Hak Asasi Manusia, baik di Indonesia, di luar negeri maupun hukum pidana, itu mengatur tindakan perbuatan seseorang, bukan sekelompok. Jadi seseorang bagi pertanggungjawaban pribadi. Kalau pertanggungjawaban pribadi tidak bisa membawa kelompok, komunitas. Karena itu menurut saya kembali kepada individu. Kalau kita lihat ya semua suku, semua bangsa, semua agama manapun di dunia ini memproduksi banyak orang baik, tapi juga tertahannya orang-orang yang jelek. Agama memproduksi orang baik, tapi juga bertahan orang-orang jelek. Jadi perbuatan sekelompok orang jangan digeneralisir. Iya, nggak boleh. Atas nama kelompok atau etnisnya ya, tidak boleh ya. Oke, sekarang beralih sebentar kepada Bang Lius. Bang Lius ini mau Imlek tapi kan pemerintah juga menghimbau dan tentu kita tahu situasi COVID saat ini. Bagaimana sebaiknya kita sebagai warga Tionghoa untuk menyikapi hal ini, mengerayakan hari ini supaya tetap tradisi berjalan tapi juga ketentuan COVID juga. Saya kira udah bagus ya, banyak Tionghoa juga yang sadar. Dia nggak buka open house lagi. Saya lihat banyak Tionghoa yang lebih memilih di rumah, dan dengan teknologi video call itu sekarang saya kira masanya lah kita merubah. Karena pada hakikatnya Imlek itu kan persembahyangan, itu sembahyang kepada Tuhan Allah. Itu bisa dilakukan di rumah, nggak perlu harus di wihara atau tempat ibadah.
Jadi kehusukan itu adalah doa kepada yang kuasa, terima kasih bahwa selama setahun diberikan berkah, keselamatan dan kesehatan. Mudah-mudahan di tahun mendatang bisa dapat yang lebih. Jadi saya kira banyak kelompok Tionghoa juga yang menyadari karena apa? Berkerumun ini bisa menyebabkan orang lain menjadi bahaya. Saya kira itu nggak terlalu menjadi masalah lah. Pemerintah juga memberikan keluangan ke wihara, ke tempat ibadah boleh sampai jam 9, Ya. tetapi tidak boleh bergerombol. Kemudian secara umum gimana kondisi situasi saat ini bagi etnis Tionghoa untuk merayakan atau mengikuti aturan protokol COVID dan tetap merayakan? Saya kira orang Tionghoa juga punya kesadaran yang cukup tinggi karena apa? Mereka juga sadar ekonomi lagi susah, jangan lagi ditambah susah dengan keadaan-keadaan yang dimana pemerintah sudah menetapkan ini kita melanggar. Itu sangat merugikan buat masyarakat Tionghoa sendiri dan masyarakat Indonesia pada umumnya karena memberikan contoh yang tidak baik juga kalau tatkala pemerintah sedang melakukan pengetatan, orang Tionghoa malah merayakan pesta yang bergerombol. Saya kira itu tidak akan ada. Oke. Terakhir Bang Pigai kembali. Ya, gimana pesan-pesannya untuk seluruh masyarakat saat ini terkait dengan ya ekonomi negara dan selanjutnya juga situasi yang terus berkembang di negara? Ya, saya setuju perayaan-perayaan itu disesuaikan dengan kondisi negara, tapi saya lebih setuju negara menjamin adanya kepastian perayaan supaya tata cara peribadatannya tidak terganggu. Contoh, karena sekarang itu ada daring, lalu diusahakan supaya bersembah kepada Tuhan pun disesuaikan dengan daring. Itu Maksudnya dari menurut ya dengan daringnya, dengan online atau apa. Itu menurut saya coba oke, tapi nilai kekusukannya itu berkurang. Kenapa tidak negara memastikan adanya protokol COVID itu berjalan secara baik kayak gini, pakai ini, supaya semua peribadatan Imlek itu berlangsung sebagaimana normal gitu. Oh, iya. Misalnya jarak meternya diatur, menit waktu juga diatur, keteraturan ada ketertiban berdasarkan protokol COVID bisa diatur sehingga mereka bisa menjalankan dan menghadiri tempat wihara secara sebagaimana normal. Jangan dikurangi sedikit pun nilai kekusukan beribadah karena COVID. Kemudian dianjurkan beribadah dengan cara online sistem. Oke, saya pikir bisa membantu, tapi nilai penghayatan iman, nilai kekusukan, nilai spiritualitasnya itu beda dengan. Saya lebih suka negara ikut mengatur supaya menjaga supaya kepastian beribadah perayaan Imlek itu berlangsung secara baik. Saya lebih suka di situ. Tapi saya belum bisa menghimbau masyarakat supaya menjalankan seperti apa karena saya tidak paham tata cara peribadatannya. Baik Bang Pigai, karena Imlek juga sebenarnya dirayakan oleh seluruh orang Tionghoa, terlepas dari agama apapun juga, beliau secara kekeluargaan pasti merayakan Imlek. Baik, terima kasih atas wawancara ini dengan Bang Pigai dan Bang Lius. Demikian pemirsa, kita telah mendengarkan secara langsung pendapat Bang Pigai dan Bang Lius terkait seputar Imlek dan Indonesia pada umumnya. Selamat merayakan Hari Raya Imlek 2571 bagi saudara-saudara Tionghoa yang ada di Indonesia dimanapun juga mereka berada. Semoga Allah yang Maha Besar melindungi semua dalam segala hal. Panjang umur, sehat selalu, dan gongsi fat choi. Ini luar biasa. Kalau menurut saya, kalau semua rakyat Indonesia punya toleransi dan lancar mengucapkan selamat Hari Raya Imlek, sebagaimana juga orang Tionghoa mengucapkan selamat Natal, selamat Lebaran, selamat Trisuci Waisak, selamat merayakan Nyepi, itu luar biasa. Dan ini yang dibutuhkan di negara Pancasila. Jadi saya terima kasih Pak Pigai. Hari ini Pak Pigai dengan tulus menghadiri
perayaan. makan kecil-kecilan, tetapi juga mengucapkan selamat Imlek yang demikian tulus. Kita berdoa semoga orang-orang seperti Pak Pigai akan memimpin Republik ini. Kongsi Pak Cai. Kongsi Kongsi Pak Pak Cai. Cai. Kongsi Pak Cai.